Duduklah yang rapi. Nanan, jangan takut. Jangan takut. Gawat, Chen-Si. Bensinnya hampir habis. Meskipun kita akan tiada, Nanan masih sangat kecil. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu sebentar lagi. Kita akan melewati semak-semak. Begitu aku melihat waktu yang tepat, kamu segera jatuhkan Nanan ke sana. Tapi sayang, Tidak ada tapi-tapian. Target mereka adalah kita berdua. Jika kita menjatuhkan Nanan sekarang, dia masih punya secercah harapan untuk hidup. Sudah hampir sampai. 3, lindungi kepalamu. Ingatlah, jaga dirimu baik-baik. 2, Ayah dan ibu akan memberimu selamanya. 1. Ayah, Ibu. Selesai sudah? Selamat untukmu ya. Sebentar lagi kamu akan jadi pelatih nomor 1 di Huaxia. Mohon bantuannya di masa depan nanti. Ayo, masuk. Hahaha. Chen-Si, Langqing, bagaimana bisa nasib kalian menjadi seperti ini? Kepala pelatih, kami tidak menemukan Nona Huashi di dalam mobil. Cepat, lakukan segala cara yang kalian bisa. Temukan Huashi secepatnya. Cepat pergi. Baik, Langit sungguh tidak adil. Putriku tersayang, putri dari keluarga Shen Mushi, yang telah memimpin tim bola voli wanita Huaxia, dan meraih gelar juara dunia 7 kali berturut-turut. Bukankah hal itu adalah kehormatan yang luar biasa? Tak kusangka, hal ini membuat dirinya kehilangan nyawanya di sini. Bahkan jasadnya pun sulit ditemukan. Tuan Naga, ada seseorang di sini. Ini adalah putri dari Shen Chen-Si. Sepertinya aku datang terlambat. Pasangan Shen Chen-Si sudah tiada. Selidiki sekarang ini juga. Cari tahu siapa yang sebenarnya bersekongkol dengan pihak asing. Bawa anak ini kembali bersama kita. Jangan menyebarkan kabar ini. Nanti setelah ia tumbuh dewasa dan sudah punya kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, biarlah dia sendiri yang membuat pilihannya. Baik, mengerti. Saat ini adalah siaran Liga Klub Voli terbesar di dunia, di lokasi final kejuaraan antar klub dunia. Kedua belah pihak yang bertanding hari ini terdiri dari pevoli wanita misterius pepeng yang muda yaitu Rose, pemimpin tim Wolves, Saelis sang ratu voli kawakan pemimpin tim Nottingham. Siapa kira-kira pemenangnya? Selamat untuk tim Wales, menang 3-0 atas tim Nottingham tanpa perlawanan. Mari kita beri tepuk tangan untuk Rose. Selamat untuk Rose yang meraih skor tertinggi, 38 poin, dan menjadi MVP kejuaraan dunia kali ini. Selamat untukmu, kawanku. Terima kasih. Aku sangat bangga padamu. Kau tahu bahwa kau baru saja mencapai sebuah tonggak sejarah. Kau sangat luar biasa, sungguh sulit dipercaya. Ada satu kabar baik lagi untukmu. Semua negara di dunia mengirimkan undangan untukmu. Sebenarnya itu adalah hal yang layak kau dapatkan. Terima kasih telah memberiku panggung untuk menunjukkan kemampuanku, tapi kau tahu sendiri, tujuan utamaku adalah berjuang membela tanah airku. Aku bersiap untuk pulang ke Huaxia, Olimpiade sudah di depan mata. Benarkah? Kau tidak ingin mempertimbangkannya? Iya? Amerika menawarimu gaji puluhan juta dolar, beserta dukungan departemen terkait, dan menjamin di masa depan kau akan menggantikan posisiku. Dengan peluang sebanyak ini, apa kau tidak ingin memikirkannya? Tidak usah. Apalagi yang bisa kukatakan? Halo, Rose akan kembali ke Huaxia hari ini. Prediksimu tentang orang ini memang tidak salah. Aku mengerti
Bagus, bagus sekali. Memang layak disebut anak bangsa Huaxia. Segera berangkat ke Rongcheng untuk menyambut kepulangan Rose. Siap, bawahan laksanakan perintah. Bukankah ini komandan dari Rongcheng? Kenapa tiba-tiba seluruh bandara ditutup? Apa mungkin ada tokoh besar lainnya yang datang ke Rongcheng? Huaxia, kakek, aku pulang. Selamat datang kembali, Nona Mawar. Kepulanganku seharusnya tidak ada yang tahu, tapi kalian, Tuan Naga memerintahkan kami untuk selalu menjaga keselamatan Nona Mawar. Tuan Naga sudah tahu? Kau begitu mendominasi di kancah internasional, dan namamu sangat populer. Tentu saja Tuan Naga sudah lama memperhatikanmu. Ah, benar. Mereka ini adalah bibit unggul untuk Olimpiade mendatang. Tuan Naga meminta mereka untuk belajar darimu. Siapa tahu, suatu hari nanti mereka bisa menjadi rekan timmu. Ayo pergi. Silakan. Lindungi keselamatan Rose secara rahasia. Jika ada bahaya, segera minta bantuan. Jangan sampai ada kesalahan. Chen-Si, Lang-King, jika kalian mendengarku dari alam sana, kumohon lindungi Huashi, agar aman tanpa kurang apapun, dan lindungi ayah, agar bisa segera menemukannya kembali. Ya, ini sudah berlalu belasan tahun, sepertinya. Diam. Huashi pasti akan kembali. Waktu itu dia sudah mengerti banyak hal. Kepala pelatih, gawat, orang-orang dari tetangga klub Yingzhou datang. Ayo pergi. Hentikan itu. Hentikan. Aduh, bukankah ini pelatih Shen? Waduh, maaf ya, tadi tanganku sedikit terpeleset. Wah, pelatih Shen, gedung ini lumayan besar juga ya. Ah, lokasinya juga di pusat kota. Begini saja, pihak klub Yingzhou sudah tertarik. Kalian dengar? Kapan kalian berencana pindah? Pelatih Zhou, gedung ini diberikan oleh pemerintah kepada kami, atas dasar apa kami harus menyerahkannya kepadamu? Oh, atas dasar apa? Semenjak putri dan menantumu sudah tiada, kamu hanya bermalas-malasan di sini. Seluruh klub ini belum memberikan Huaxia kontribusi dengan melatih talenta yang berguna sama sekali. Kalian tidak boleh hanya menguasai tempat, tapi tidak membuahkan hasil apapun. Kamu. Hei, sudah 10 tahun. Komandan, mengingat di masa lalu saat Anda dan putri Anda meraih reputasi yang luar biasa di kancah internasional, aku sungkan mengatakannya, tapi orang harus tahu diri, bukan? Ayahku ini adalah pelatih yang sangat berjasa. Bagaimana mungkin kamu bisa? Baiklah. Mengingat segala dedikasi yang telah Anda berikan kepada Huaxia, aku akan memberi kalian satu kesempatan lagi. Begini, hari ini aku membawa beberapa anggota tim. Jika di klub kalian ada yang bisa mengalahkan mereka, berarti membuktikan kalau kamu, pelatih Shen, masih hebat meski sudah tua, serta masih ada penerusnya. Aku tanpa banyak bicara akan segera angkat kaki. Jika kalian kalah, serahkan gedung ini dan silakan. Pergi dari Rongcheng. Zhou Quan, kamu sebenarnya mau mengambil gedung ini, atau hanya ingin menghina pihak keluarga Shen? Hei, dalam 1 jam ke depan, jika di klub kalian tidak ada yang berani maju, Tuan Besar Shen, jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Atau Anda bisa menggunakan waktu dengan bijak untuk membubarkan seluruh anggota tim ini. Kepala pelatih, bagaimana kalau? Tidak bisa. Huashi tumbuh besar di sini. Jika gedung ini hilang, saat dia kembali dan tak menemukan kita, bagaimana? Di mana putriku? Bukankah dia bilang punya cara? Dari pihak klub Heng Tian, di mana kalian? Aku sudah lama menunggu kalian di depan pintu. Lagi pula aku berjanji setelah urusannya selesai, akan meminjamkan tempat ini pada kalian. Kalian sudah terima uangnya, tapi kalian, kenapa baru sampai sekarang cepat masuk? Kamu siapa? Aku Shen Jiayan, dari klub Rongcheng yang meminta kalian datang. Jadi Anda adalah Shen Jiayan dari klub Rongcheng? Jadi kamu adalah Shen Jiayan milik klub Rongcheng? Iya. Bukan, memangnya pelatih kalian tidak mengenalkanku? Gadis kecil yang dulu selalu mengikuti kemanapun aku pergi, ternyata sudah tumbuh sebesar ini. Lumayan. Tapi kamu ini sama sekali tidak terlihat seperti pemain bola voli. Sama sekali tidak terlihat seperti pemain bola voli. Sudahlah, lupakan saja, aku sedang buru-buru. Cepat ikut aku masuk. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Klub Rongcheng sampai harus merekrut orang dari luar untuk bertanding? Ayo, cepat jalan.
Aku datang. Sepertinya klub Rongcheng kalian ini benar-benar sudah tidak berdaya ya. Hahaha. Kalian semua, keluarkan barang-barangnya sekarang. Baik, coba saja kalau kalian berani. Kalian. Ayah, Berhenti. Siapa bilang klub Rongcheng kami sudah tidak punya orang lagi? Gadis ini terlihat mirip dengan Huashi. Kakek. Huashi, cepat ke sini dan istirahat sejenak. Ayo, minum air dulu. Duh, lihatlah betapa haus anak ini. Hei, pelan-pelan minumnya. Pelan-pelan. Kamu ini masih anak-anak. Setelah berlatih sekian lama dengan orang dewasa, hari ini cukup sampai di sini latihannya ya. Ya, seandainya Jiayan juga serajin ini, pasti akan bagus. Maka, posisi keluarga-keluarga Shen kita di dunia voli akan terus berjaya selamanya. Dia itu masih kecil. Kenapa kamu terburu-buru sekali? Ayah terlalu memanjakannya sih. Aku pasti akan berlatih dengan sangat baik, melampaui mama, dan membawa tim Huaxia meraih banyak gelar juara. Dengan begitu, adik tidak perlu bekerja keras lagi. Hahaha, bagus, bagus. Memang Huashi kita punya cita-cita yang tinggi. Sudah pasti karena dia adalah putri dari keluarga-keluarga Shen kita. Ayo, kakek punya hadiah untukmu. Ini kan kue pai kuning telur kesukaanku. Tapi, mama bilang ini makanan tidak sehat, dan bisa memengaruhi latihan. Kalau begitu, jangan beritahu mamamu ya. Cepat makan. Janji kelingking? Janji kelingking. Janji kelingking, tidak boleh berubah selama 100 tahun. Kakek, aku sangat sayang kakek. Aduh. Kakek juga paling sayang dengan Huashi kami. Pelatih Zhou, aku dan timku baru saja kembali dari latihan fisik. Sebaiknya kalian segera pergi jika tahu diri. Jangan sampai kalah nanti. Haha, latihan fisik? Shen Jiayan, kalau berbohong itu kira-kira dong. Tidak perlu membahas yang lain. Tapi dia itu, baru saja keluar dari klub mana? Mungkin klub Shen kekurangan orang saat pendaftaran, lalu asal mengambil orang untuk melengkapi jumlahnya. Melengkapi jumlah? Kalian tutup mulut. Jangan meremehkan orang lain di sini. Speaker utama terkuat di dunia voli internasional Rose. Bukankah dia juga terlihat seperti ini? Oh, maksudmu dia adalah Rose? Maksudmu, dia itu, si Mawar? Mencuci kaki si Mawar pun dia tidak layak. Dengan penampilan seperti ini, sulit untuk mencapai hal besar. Kenapa? Apa kamu meremehkan dandananku? Jangan banyak bicara, setelah kalah nanti. Pastikan kamu jangan merengek minta tolong. Sudahlah. Ayo, tanda tangani perjanjian ini. Perjanjian ini sudah aku pastikan bersama Komandan Rongcheng. Jika kalian kalah pertandingan ini, pergilah dari Rongcheng, dan tim keluarga Shen kalian akan selamanya mundur dari dunia voli. Kamu benar-benar keterlaluan. Siapa di antara kalian yang berani tanda tangan? Tidak apa-apa. Kalau kalah aku tidak menyalahkanmu. Jika kita tidak tanda tangan, mereka juga tidak akan membiarkannya berakhir begitu saja. Lebih baik kita mencoba bertaruh. Ada kemajuan? Hei. Baik, ayo naik ke lapangan. Jika kalian bisa mengalahkan mereka, aku akan segera pergi dari sini. Kenapa harus mereka? Siapa? Yang ini adalah pemain penyerang utama, peringkat 7 di dunia voli Huaxia, yaitu Jian An. Dan yang satu lagi adalah peringkat 15, Huang Duer. Licik sekali kamu, Zhou Quan. Mereka bukan bagian dari klub kalian. Kamu sengaja mengundang ahli yang sudah lama terkenal itu. Kamu sudah keterlaluan. Nona Shen, caramu bicara itu salah. Saat ini mereka berstatus bebas transfer. Selama gaji yang aku tawarkan cukup tinggi, maka dia bisa bekerja untuk tim klub Yingzhou kami. Justru kamu, mereka di belakangmu lah yang sebenarnya kamu undang, kan? Hahaha. Kakek, kali ini mereka datang dengan persiapan matang. Sepertinya seluruh Rongcheng pun bukanlah tandingan mereka. Pertandingan ini biarkan aku yang main. Kamu gila? Kamu benar-benar menganggap dirimu si Mawar? Sudah selesai diskusinya? Jika memang tidak ada orang lagi,
Maka ini? Naik ke lapangan tanpa tahu apa yang harus dilakukan juga tidak apa-apa? Paling tidak ada alasan saat kalah nanti, kan? Hahaha. Diam kamu. Beraninya kamu menertawakan kami. Kamu tidak terima? Kalau begitu kamu saja yang maju? Maju saja siapa takut. Bagus. Kamu tidak terima? Kalau begitu, kamu saja yang maju? Siapa takut? Baik, Kalian berikan bolanya padanya nanti. kamu maju. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu punya, sampai bisa membuatku menyesal. Tidak apa-apa. Lanjutkan. Wah, pukulan bagus. Boleh juga kemampuanmu. Ayo lagi. Ini bola terakhir. Kita harus semangat. Pemain ini tidak sembarangan. Ternyata bisa mengimbangi duo R dengan sangat sengit. Ayo semangat duo R. Yes, kita menang. Wah. Keluarga Shen dulu sangat terkenal di dunia voli. Pelatih Shen bahkan merupakan pelatih berjasa peraih medali emas Olimpiade. Mengapa sekarang tidak ada penerus berbakat? Ayahku itu sudah lanjut usia, semenjak adik perempuanku meninggal, beliau sangat terpukul. Ditambah lagi, ada sebuah kekuatan yang menyingkirkan kami secara diam-diam, membuat kami tidak bisa mendapatkan murid yang berbakat. Ini semua salahku karena tidak becus. Sudahlah. Tidak perlu mengungkit kejayaan masa lalu. Semua kehormatan ini, dan lapangan ini bisa aku lepaskan. Hanya satu hal yang mengganjal di hatiku, yaitu Huashi. Jika lapangan ini hilang, aku takut saat dia kembali nanti. Dia tidak akan bisa menemukanku lagi. Dasar tak berguna. Pelatih Zhou. Ini adalah peringkat Huaxia penyerang utama posisi ke-15. Kenapa menghadapi siswa yang baru masuk saja tidak bisa menang? Babak selanjutnya selesaikan dengan cepat. Kamu memang cukup hebat, tapi hanya sebatas itu saja. Duo R ini adalah yang paling lemah di tim kami. Setelah mengalahkannya, apa yang membuatmu begitu senang? Hei, aku tidak menyuruhmu merendahkan tim sendiri. Tenang saja, aku bisa menang. Gadis ini bisa mengimbangi penyerang utama peringkat ke-7. Coba katakan, kenapa dia tidak terkenal di Rongcheng? Situasi mereka istimewa. Mereka tidak ikut dalam peringkat. Tidak ikut peringkat? Apa mereka orang dari pihak resmi Huaxia? Bisa merebut bola sebanyak itu dari tangan Jian An. Sebenarnya dari mana asal-usul orang-orang ini? Pergi dan cari tahu. Saatnya menunjukkan kemampuan yang sebenarnya padamu. Gawat. Kita akan kalah. Tembakan yang bagus. Apa kamu berani menerima bola terakhir ini? Berani.
Ya. Benar-benar terlalu percaya diri. Kamu tidak apa-apa? Hei, apa mau lanjut tanding tidak? Kalau tidak, mengaku kalah saja. Aku mau pulang dan tidur. Jika kemampuannya cuma segini, kalian maju bersama-sama saja. Kamu benar-benar cari masalah? Ayo, kita tanding bola. Main pelan-pelan ya. Jangan sampai saat main voli ini, kalian membuat orang terluka parah atau tiada. Aduh, seandainya Shen Chenqi masih ada, klub Rongcheng tidak mungkin akan jatuh terpuruk seperti ini. Sayangnya, dia sudah tiada. Siapa lagi yang bisa kalian kirim ke lapangan? Lebih baik ronde berikutnya tidak usah main, langsung pergi sana. Pengawal, kosongkan tempat ini. Singkirkan semua barang-barang mereka, buang semuanya keluar. Lalu, termasuk semua peralatan latihan usang ini. Hanya dengan sampah-sampah ini, memangnya prestasi apa yang bisa kalian capai? Buang semuanya. Hentikan. Xiaoyan, cepat kembali ke sini. Nona Shen, apakah kamu berniat untuk turun tangan sendiri? Jiayan, kembali. Jiayan. Tidak mungkin itu, kakak. Nona Shen, ini adalah pertarungan antar orang dewasa. Kalian sudah kalah 2 babak. Jika babak ketiga ini kalian masih kalah, kalian tidak akan punya kesempatan lagi. Sebagai anggota dari klub Rongcheng, sekaligus sebagai keluarga Shen, aku selalu dihormati oleh semua orang. Keberhasilan hanya datang melalui kerja keras, dan ketekunan akan membuahkan hasil yang manis. Aku, Shen Jiayan, tidak takut pada apapun. Kali ini, aku akan memulihkan kejayaan klub Rongcheng. Begitu juga dengan namaku, keluarga Shen dan Huaxia. Bagaimana? Berani bertanding? Beri dia pelajaran. Kupikir kalian punya kemampuan hebat. Ternyata hanya segini saja. Ayo, lanjutkan lagi. Apa kalian sudah tidak bertenaga? Gawat, kecepatan bolanya melebihi 110 km per jam. Jiayan. Hanya segini saja kemampuannya. Lemah seperti udang. Kalian tim klub Yingzhou, apakah kalian tidak diberi makan? Ayo, maju lagi. Jiayan, sudah cukup? Minta waktu istirahat, biar aku yang maju. Tidak apa-apa, aku bisa bertahan. Ayo maju. Jika ada kata-kata terakhir, simpan saja dan katakan nanti saat kamu sudah kalah. Lanjutkan pertandingannya. Jiayan. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku bisa melakukannya. Asalkan aku bisa menguras sedikit saja tenaganya, maka peluang menang kita akan menjadi sedikit lebih besar. Benar juga.
Lebih baik kalian biarkan dia bertahan sedikit lebih lama lagi, kalau tidak, nanti pengorbanannya jadi sia-sia. Bagaimana Nona Shen? Tadi kamu sangat penuh percaya diri. Apakah sekarang masih sanggup bertahan? Ah, lebih baik menyerah saja. Datanglah ke klub kami. Aku akan menyisakan satu tempat untukmu. Berlatih bola di tempatku nanti. Rasanya akan sama saja kok. Haha. Jangan harap. Jiayan, kita tidak usah bertanding lagi. Aku menyerah saja. Kakek tidak butuh lapangan ini lagi. Tidak boleh, kakek. Kakak Huasi belum kembali. Jika lapangan ini hilang, kakak tidak akan bisa menemukan kita. Selama 10 tahun ini, kita sudah sangat lama menantikan kepulangan kakak. Kita tidak boleh menyerah hari ini. Dan terlebih lagi, jangan menyerah karena aku. Kakek, Anda pernah bilang, tim voli putri Huaxia tidak pernah menyerah? Pantang menyerah. Aduh, drama yang sangat menyentuh hati ya. Tapi sayangnya, hari ini kalian tidak akan bisa menang. Jian An, maju. Berhenti, kami minta waktu istirahat. Jika kamu masih berani menggunakan cara-cara yang licik dan rendah untuk menyerangnya, aku akan membuatmu merasakan pahitnya tidak bisa masuk ke lapangan lagi. Oh ya? Hei, bocah cilik. Pemilik klub ini bersikap sangat baik padamu, sampai memohon untukmu. Apa kamu tidak mau berterima kasih padanya? Jiayan, turunlah. Biarkan aku yang menggantikanmu. Di masa depan nanti, kamu masih punya banyak kesempatan untuk menunjukkan kemampuanmu. Jiayan, kesempatanmu di masa depan masih sangat banyak. Jangan berkecil hati. Ya, aku ingin menjadi sehebat kakak kelak. Kakak. Kakak. Kalau begitu, ayo maju. Kalau begitu, bersiaplah untuk diseret keluar dari sini. Jangan. Kurang ajar. Hah? Dia ternyata bisa dengan begitu mudahnya menangkap bola dari Jian An. Ganti pemain? Sudah kubilang aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya tidak bisa turun ke lapangan. Bicara besar itu mudah. Tahu. Sini kalau berani. Semuanya berdiri di posisi masing-masing dan usahakan oper bolanya kepadaku. Biarkan skornya berhenti di sini saja. Tetap gunakan taktik yang sebelumnya, berikan semua bola kepadaku. Apa? Kemampuan melompat ini, setidaknya tingginya sudah 3 meter lebih. Sudah lama sekali di tim Huaxia tidak muncul pemain penyerang utama dengan kekuatan seperti ini. Benar. Kamu cuma beruntung saja. Ayo lagi. Ya, benar sekali. Sepertinya itu tadi cuma keberuntungan. Servisnya seharusnya tidak akan sekuat itu lagi. Masih sanggup bertanding? Dasar wanita kejam. Tadi seharusnya aku membuat perhitungan dengan Shen Jiayan itu sampai dia tiada. Masih saja tidak mau bertaubat. Cepat kejar bolanya. Jian An, cepat bangun dan lanjutkan pertandingannya. Waktu istirahat, minta waktu istirahat. Bagaimana keadaanmu? Kalau tahu kamu sehebat ini, aku tidak akan memaksakan diri. Sudah kukatakan berkali-kali, tapi kamu tidak percaya. Kamu tidak apa-apa kan? Tenang saja. Ganti pemain. Aku tidak boleh kalah.
Hai, Umekawa Kunako. Apa? Beberapa tahun terakhir ini, kekuatan voli di negeri Sakura bangkit dengan sangat cepat. Umekawa Kunako adalah tokoh perwakilan dari negeri Sakura itu. Dia dikenal sangat cepat, tepat, dan tangguh. Tim Sakura yang dia wakili, dalam banyak pertemuannya dengan tim Huaxia, berhasil meraih 5 kemenangan berturut-turut. Di dunia voli internasional, namanya juga sangat termasyhur. Tetapi Rose yang namanya sedang melejit, pernah mengalahkannya dalam beberapa kali pertandingan. Sepertinya Tuan Besar Shen masih memantau perkembangan dunia voli ya. Benar sekali, dia adalah pemain internasional ternama, Umekawa Kunako. Jika tadi kalian menyerah lebih awal, kalian setidaknya masih bisa menjaga harga diri. Sekarang sudah terlambat. Zhou Quan. Masalah antara klub Rongcheng dan klub Yingzhou adalah urusan internal Huaxia. Mengapa kamu harus mengundang orang dari negeri Sakura? Huaxia dan negeri Sakura adalah musuh bebuyutan, bahkan tiadanya Ratu Voli Shen Chenxi juga ada kaitannya dengan mereka. Beraninya kamu bersekongkol dengan pihak luar. Hah? Jangan bicara berlebihan seperti itu. Saya hanya mengeluarkan uang dan meminta mereka untuk membantu. Kakek, apakah dia lebih hebat dari Jian An dan Huang Duo-er? Dia itu legenda voli, levelnya setara dengan bibimu. Menurutmu, bagaimana? Bagus sekali tindakanmu, Zhou Quan. Sepertinya kamu ingin menghabisi kami klub Rongcheng sampai tak bersisa. Jangan emosi dulu. Kalian masih punya kesempatan untuk menang. Jika kamu bisa mengundang Rose datang, ya, kalian pasti akan menang. Tapi jika dipikir-pikir, kalian tidak punya kemampuan seperti itu? Masa? Dasar orang sombong yang tak tahu diri. Cepat maju, jangan beri mereka ampun. Ikuti taktik yang tadi, berikan bolanya kepadaku sebisa mungkin. Tunggu sebentar. Nona, aku sangat menghargai niat baikmu. Tapi pertandingan melawan orang Sakura ini, mewakili kehormatan Huaxia, aku tidak berani mengambil risiko ini. Urusan keluarga Shen adalah urusanku juga. Aku juga bisa bertarung. Demi kehormatan Huaxia. Mari kita mulai. Urusan keluarga Shen adalah urusanku juga. Aku juga bisa demi Huaxia bertarung demi kehormatan. Mama hebat sekali. Mama akan segera bertarung demi Huaxia. Ini adalah tujuan seumur hidupnya, dan juga tujuan kakek. Aku juga ingin bertarung demi Huaxia. Saat Huashi kita sudah besar nanti, kamu juga harus bertarung demi Huaxia, mengharumkan nama bangsa. Nona, Anda. Mari kita mulai. Mengapa gerakannya terlihat sangat familiar? Huaxia sekarang sedang kekurangan talenta. Dia pasti bukan tandinganku. Bagus sekali, tumpuannya sangat stabil. Mari lihat apakah servisnya masih berguna. Berikan bolanya. Seberapapun besar kekuatanmu, aku akan bisa menerimanya. Voli bukan hanya soal serangan kuat, tapi juga butuh teknik. Sial. Hahaha, pukulan yang bagus, sangat hebat. Hahaha. Kamu tidak apa-apa? Voli bukan hanya soal teknik, tapi juga soal taktik. Katanya aku akan membuat orang-orang klub Rongcheng tumbang satu demi satu. Sekarang, siapa lagi yang bisa membantumu memenangkan pertandingan ini? Tidak tahu malu. Aku tidak apa-apa. Aku masih bisa bertahan. Pantas saja, klub Yingzhou sangat tidak punya harga diri. Ternyata karena belajar taktik kotor negara Sakura yang tak tahu malu. Cih, kalau kalah ya kalah saja, apa gunanya hanya banyak bicara? Benar-benar tidak berguna. Seharusnya aku tidak menjaga kehormatan orang-orang negara Sakura dan para pengikutnya. Kamu. Lanjutkan. Gawat. Kesempatannya datang. Bagus sekali. Istirahat, istirahat.
Waktunya menggunakan benda ini. Tidak disangka di Rongcheng yang kecil ini, ternyata ada seseorang yang memaksaku untuk menggunakan stimulan. Identitas wanita ini sungguh tidak biasa. Ayo, Perubahan ini. Ayah, Seka keringatmu. ada yang tidak beres dengan pihak negara Sakura? Mengapa fisik mereka bisa sekuat itu? Sudah bermain selama ini, tapi mereka sama sekali tidak terpengaruh. Dulu mereka mengandalkan sejenis obat perangsang, dan pernah menang atas kita 1 kali. Kali ini sepertinya. Awas, Kekuatan seperti ini, seharusnya sudah bukan apa yang bisa dicapai oleh tenaga manusia biasa. Ini sepertinya sudah mencapai batas maksimal kemampuan manusia. Namun, dia ternyata berhasil menahannya. ini karena telah mengonsumsi obat terlarang dalam dosis tinggi. Negara Sakura tetap saja tidak bisa menerima kekalahan seperti biasanya. Karena sangat tidak memiliki sportivitas, biar bola yang satu ini aku yang lakukan servisnya. Terima ini. Kamu kalah. Bagus-bagus. Kemampuan anak ini, sepertinya sudah melampaui masa jaya Chen Shi dulu. Dia tidak punya kelemahan. Sebagai bagian dari dunia voli Huaxia, beraninya kamu secara terbuka memasukkan pemain dari negara Sakura, menghina pelatih berjasa, kamu sungguh keterlaluan. Kamu harus dihukum. Bahkan membiarkan mereka menggunakan obat terlarang. Secara terang-terangan melanggar sportivitas, kamu benar-benar harus mendapat perhitungan. Pertandingannya sudah berakhir secepat ini. Xiaoren, Pelatih kepala Tiongkok saat ini, mengapa dia datang ke sini? Aduh, kepala pelatih Xiao, akhirnya Anda datang juga. Jika Anda tidak datang, nyawaku mungkin sudah habis di sini. Apa? Apa mereka kalah dalam pertandingan dan tidak menerima hasilnya? Atau justru kalian yang kalah? Bukan begitu. Skor saat ini adalah 2-2. Masih kurang 1 babak lagi. Tapi, Bisa Sri, tua bangka Shen Mushi ini ternyata sangat berbakat dan hebat. Tapi kenapa? Tapi semua orang yang bisa bermain sedang cedera, tidak ada yang bisa turun ke lapangan. Dasar sampah. Sia-sia aku memberi kalian makan enak setiap hari. Tuan Besar Shen, sudah lama tidak bertemu ya. Ternyata semua ini adalah rencana busukmu di balik layar. Papa, Mama. Mungkinkah dia yang membuat orang tuaku tiada? Rencana? Beginikah caramu bicara pada tetua di dunia voli ini? Apa kamu tahu siapa aku? Tuan Besar Shen, sepertinya Anda memang sudah tua sampai lalai mendidik junior Anda sendiri. Hari ini aku akan membantumu untuk memberikan pelajaran berharga kepada junior yang sangat lancang ini. Tunggu dulu. Orangku, tidak butuh kamu untuk mengajarinya. Beraninya kamu, tua bangka, sudah diberi hati malah minta jantung. Hah? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada kepala pelatih Huaxia? Lalu aku harus bicara, bagaimana? Apa aku harus seperti kamu, pelatih Zhou, yang mencari muka pada negara Sakura? Kamu. Pertanyaanku tadi memang mungkin tidak pantas. Jadi sekarang aku mohon kepada kepala pelatih Xiao untuk memberikan keadilan bagi kami. Tim klub Yingzhou mereka bekerja sama dengan musuh, mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan secara terang-terangan melanggar sportivitas. Aku ingin bertanya kepada kepala pelatih Xiao, apakah klub Yingzhou mereka seharusnya langsung dibubarkan? Dan apakah seharusnya lisensi kepelatihan si pelatih Zhou itu langsung dicabut? Bagus. Benar-benar talenta hebat hasil didikan Tuan Besar Shen. Sangat jujur dan berwibawa.
mengingatkanku pada pesona tim bola voli putri Shen Chenxi di masa lalu. Tolong berikan jawaban langsung atas pertanyaanku. Baik, aku akan menjawabmu langsung. Soal klub Yingzhou, aku akan mengurusnya nanti. Tapi untuk saat ini, yang harus kurus adalah kalian dari tim klub Rongcheng. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Berdasarkan tipu muslihat kalian, karena kalian bukanlah anggota asli dari klub Rongcheng, tapi malah membantu mereka bertanding. Kemari kalian. Gawat-gawat sekali ini. Gawat-gawat sekali. Tindakanku mempekerjakan orang dari klub lain sudah ketahuan. Salam hormat kepada Kepala Pelatih Xiao, Tuan Besar Shen dan Pelatih Zhou. Aku ingin bertanya, apakah benar keluarga Shen menyewa anggota darimu untuk bertanding? Benar. Pelatih Chen, kamu sungguh tidak masuk akal. Kita kan sudah sepakat. Karena ada Kepala Pelatih Xiao di sini, aku tidak boleh berbohong. Sekarang kalian apa lagi yang ingin kalian katakan? Hah? Tapi, aku tidak akan mempersulit kalian, mengingat kalian sudah berkontribusi besar pada dunia voli Huaxia. Asalkan kalian pergi dari Huaxia, meninggalkan dunia voli, dan juga kamu, Nona Jiayan, hukum kedua tanganmu sendiri, agar tidak pernah lagi terlibat dalam persaingan bola voli, maka aku akan melepaskan kalian. Sui, Anda hanya iri karena kakekku dulu pernah membawa Huaxia meraih 7 kemenangan beruntun di ajang internasional, bahkan memenangkan 2 medali emas Olimpiade berturut-turut. Sedangkan Anda, setelah bertahun-tahun menjadi pelatih kepala Huaxia, belum pernah sekalipun meraih gelar juara internasional. Prestasinya semakin merosot dari tahun ke tahun, dan sekarang kualifikasi Olimpiade pun tidak punya. Diam. Aku harus mengatakannya. Jika bukan karena negara Sakura dan Korea Selatan yang terus-menerus melakukan kesalahan tahun ini, tim Huaxia kita bahkan tidak akan punya kualifikasi untuk masuk Olimpiade. Tuan Besar Shen, apakah seperti ini sopan santun di keluarga? Apa yang dikatakan Jayan itu benar. Anda menyuruh pemain berbakat dari Huaxia untuk menghancurkan tangannya sendiri. Apa niat busukmu sebenarnya? Kalian berani melawanku. Aku beritahu ya, apapun alasannya, kalian tetap saja menyewa orang lain untuk ikut bertanding. Dan itu jelas melanggar peraturan bola voli. Pengawal, tangkap mereka. Berhenti. Anda bilang aku ini anggota tim Anda. Kalau begitu lihat baik-baik. Apakah Anda mengenalku? Maafkan saya, pelatih. Dia memang bukan anggota tim kami. Apa? Sudah kuduga. Mana mungkin Rongcheng punya penyerang utama sekuat ini? Pelatih Chen, kami salah naik bus, makanya baru sampai. Kepala pelatih, mereka inilah anggota tim saya. Tidak masalah. Apapun alasannya, kalian semua menyewa orang luar untuk bertanding. Kalian sudah melanggar peraturan. Jadi untuk pertandingan ini, kalian tetap kalah. Haha. Bagaimana jika aku katakan bahwa aku adalah bagian dari keluarga Shen? Anggota keluarga Shen cuma ada 3 orang. Memangnya kamu siapa? Benar sekali. Dia adalah anggota tim keluarga Shen kami. Huashi, akhirnya aku menemukanmu. Kakek mengenaliku? Nak, kamu sudah menderita. Mulai sekarang jadilah cucuku. Ternyata, kakek masih belum menyadarinya. Tunggu sebentar. Apa kamu bilang dia itu Xia Huashi? Benar. Putrinya Shen Chengxi? Iya. Tidak mungkin. Dulu bocah itu juga berada di dalam mobil. Tidak ada alasan baginya untuk bertahan hidup. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Pelatih Xiao, apa maksud ucapan Anda? Jangan-jangan. Jika dia benar-benar putri dari Shen Chengxi, maka aku pasti tidak akan membiarkannya memasuki dunia voli. Kepala Pelatih Xiao, bagaimana menurut Anda? Lagi pula pertandingannya belum berakhir. Benar. Jadi lanjutkan saja pertandingannya, ya. Tapi, tidak apa-apa, aku akan meminjamkan orang-orangku kepadamu. Wah, baiklah. Kepala pelatih Xiao, mereka adalah para elit yang dipilih dari seluruh Huaxia. Dibandingkan dengan anggota dari daerah kecil seperti kami, ini sungguh sangat tidak adil. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Tuan Besar Shen adalah legenda dunia voli, kan? Shen Chengxi juga legenda dunia voli, kan? Tadi kamu bilang, kemampuanku tidak seperti dulu, maka dunia voli Huaxia juga tidak seperti dulu. Keturunan sang legenda, bagaimana mungkin boleh kalah? Jangan pergi, ini jebakan. Jika aku menang, apa yang akan Anda lakukan? Tentu saja perjanjiannya berlaku, aku akan pergi dari sini. Baiklah, karena kepala pelatih Xiao sudah datang,
maka aku menginginkan keuntungan yang nyata. Katakan saja. Jika aku menang, ini membuktikan Anda, Kepala Pelatih Xiao, tidak mampu memimpin tim Huaxia. Jadi aku mohon Anda turun tahta dan berikan posisi itu kepada kakekku. Apa? Ya ampun, dia berani-beraninya bicara seperti itu. Kenapa? Kamu takut ya? Baiklah. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus merelakan kedua tanganmu dan kedua kakimu tidak berfungsi lagi. Lalu angkat kaki dari Huaxia selamanya. Dan sejak saat itu, kamu tidak boleh lagi terlibat dalam pekerjaan apapun yang berhubungan dengan dunia voli. Berani tidak? Jangan setujui itu. Nak, masa depanmu masih panjang dan cerah. Kelak kamu pasti akan terkenal di pertandingan internasional, bahkan bisa mencapai setinggi Rose. Percayalah padaku. Haha, sepakat. Hei, apa katamu tadi? Dia bisa menandingi Rose. Rose adalah bakat yang sangat langka di dunia voli selain tinggi badannya. Apa lagi kualifikasi yang dia punya untuk disandingkan dengan Rose? Xiao Ren, kamu ini sedang mematikan bakat jenius di Huaxia. Lalu kenapa? Biar aku beritahu kamu, sekarang seluruh dunia voli harus patuh padaku. Hancurkan mereka. Dengar tidak? Dengar, Tuan. Pelatih Xiao, kita semua orang dari Huaxia. Kalau tekniknya memang sehebat itu, maka kami. Kamu tidak perlu ikut bertanding lagi. Seterusnya, tidak perlu turun ke lapangan. Kamu di klub. Apa? Kamu kesempatan jadi pemain utama ini untukmu. Maju sana. Kamu harus berhati-hati. Pengkhianat. Gadis-gadis, dengarkan semuanya. Babak terakhir ini menangkan dalam waktu 15 menit saja. Ayo gerak cepat. Tetap fokus. Kalian hanya perlu menyelamatkan bolanya, sama seperti taktik kita sebelumnya, kita pasti bisa. Semangat voli putri, pantang menyerah. Semangat voli putri, pantang menyerah. Wah, benar juga ya. Gadis kecil ini ternyata punya kemampuan setara Chen Shi dulu. Benar sekali. Kakek, menurutmu, apakah dia adalah kakak? Sampah, perhatikan pertahanannya. Pengatur serangan, apa yang terjadi padamu? Serang. Tinggi lompatannya itu. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagus sekali. Akhirnya ada harapan bagi dunia voli Huaxia. Tidak menyangka setelah 10 tahun berlalu, putri dari sang Ratu Chengxi, ternyata sekali lagi berdiri di puncak dunia bola voli. Ini poin terakhir. Kalian jangan sampai lengah. Kita harus bertahan sampai akhir. Semangat! Berhenti. Berhenti. Ada apa? Apa kamu tidak terima karena kalah? Apa Anda yakin ingin menjeda pertandingannya? Permainanmu memang cukup bagus. Tapi dengan tinggi badanmu dan lompatan setinggi itu, aku curiga kamu menggunakan obat perangsang stamina. Kalau kalah ya kalah saja. Kenapa cari alasan? Pelatih Xiao bicaralah dengan penuh tanggung jawab. Nama baik seorang atlet lebih berharga dari segalanya. Anda memfitnah saya secara asal-asalan seperti itu yang bisa menghancurkan karir profesional saya. Kepala pelatih Xiao, Anda benar-benar keterlaluan. Apa aku tadi menuduhmu? Aku hanya merasa curiga. Baik, saya bersedia menjalani segala jenis pemeriksaan, asalkan pertandingan ini harus tetap dilanjutkan. Apakah ada orang yang merasa ketakutan? Apa dia khawatir posisi kepala pelatihnya akan segera direbut orang lain, sehingga dia tidak berani bertanding? Ada banyak atlet di sini hari ini. Setiap perkataan Anda akan terus diingat. Jika Anda tidak ingin menanggung malu, sebaiknya biarkan pertandingan tetap berjalan. Baiklah, pertandingannya dilanjutkan. Ya, silakan lanjut. Gadis-gadis sekalian, semangat.
Baiklah. Halah, ternyata hanya segini saja kemampuanmu. Aku ingin menantangmu. Saya ingin menantang keputusan itu. Bolanya mengenai tangan lawan sebelum keluar lapangan setelah melewati net. Kamu pikir hanya karena kamu bilang kena tangan, maka itu benar? Gadis kecil, masih muda tapi matanya sudah tidak beres ya. Jangan pedulikan mereka, lanjutkan pertandingannya. Peraturan pertandingan mengizinkan untuk melakukan tantangan. Jika tantangan saya gagal, maka poin ini milik kalian. Tapi jika tantangan saya berhasil, poin ini menjadi milik kami, dan itu berarti kamilah pemenangnya. Lihat tayangan ulangnya. Hawkeye menunjukkan setelah bola melewati net, bola itu menyentuh tangan Feng Yiming sebelum keluar. Buka mata kalian dan lihat ini. Tidak menyangka suatu hari nanti, kita benar-benar bisa mengalahkan tim nasional Huaxia. Bermain voli selama bertahun-tahun, rasanya benar-benar sepadan. Akhirnya si tua itu jatuh juga setelah merusak tim Huaxia selama bertahun-tahun. Sampah. Melawan tim amatir saja, kalian tidak bisa menang. Mau ikut kompetisi internasional apa lagi? Tanah beri makan babi saja. Kepala pelatih Xiao, saya harap Anda bersikap sportif dan menerima kekalahan ini. Nah, jangan senang dulu. Melihat kondisi fisikmu, dengan ketinggian lompatan tadi dan kekuatan pukulan smashmu, kalau kamu bilang kamu tidak memakai doping, tidak akan ada yang percaya, ya kan? Dialah Rose. Apa? Dia Rose? Kalau begitu semuanya jadi masuk akal. Dia adalah Rose. Pantas saja kita kalah. Kamu bilang dia Rose? Setiap kali Rose tampil dalam pertandingan, dia selalu memakai masker. Kamu tidak memakai apapun, setidaknya berusahalah sedikit untuk breaking. Kami adalah anggota tim cadangan nasional. Kami sedang belajar dengan mengikuti Kak Rose. Jika kepala pelatih Xiao masih belum percaya, maka lihatlah ini. Ya, dia benar-benar Rose. Putri Shen Chengxi. Ternyata adalah Rose yang sangat terkenal di kancah internasional. Ternyata kamu adalah Rose. Rose adalah bagian dari orang Huaxia kami. Tuhan memberkati dunia voli Huaxia kita, agar tetap jaya selamanya. Dia adalah kakak Rose saya, dia idola saya. Pantas saja terasa sangat akrab, Kek. Kamu adalah Rose? Benar, akulah Rose. Jadi kepala pelatih, apa kamu siap menerima kekalahanmu? Terus kalau kamu Rose, memangnya kenapa? Sekarang, tim Huaxia ada di tanganku. Jika kamu bersikap rendah hati, aku masih bisa memberimu satu kuota untuk ikut serta dalam Olimpiade. Tapi dengan sikapmu yang sekarang, sepertinya kamu tidak akan berjodoh dengan Olimpiade. Tak tahu malu. Tidak disangka demi keinginan pribadimu. Kamu tega merugikan kepentingan negara. Kamu benar-benar bukan manusia. Terus kenapa? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu. Xiao Ren, kamu sangat membuatku kecewa. Tak disangka demi ambisi pribadimu. Kamu rela merugikan kepentingan negara. Kamu benar-benar bukan manusia. Tadi sangka Huaxia, sang kepala pelatih voli putri yang terhormat, ternyata bisa mengatakan hal seperti itu. Pantas saja selama bertahun-tahun ini, tim voli putri Huaxia terus-menerus kalah. Kepala pelatih Xiao, Anda benar-benar membuat kami kecewa. Beraninya kalian melawan. Kalian semua masih mendukungnya? Baiklah. Kalau begitu, jangan harap kalian bisa ikut Olimpiade. Xiao Ren, kamu sangat membuatku kecewa. Hamba menghadap Tuan Naga. Kami menghadap Tuan Naga. Tuan Besar Shen, sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu. Tuan Naga. Tadi kamu bilang, tim Huaxia adalah milikmu? Tuan Naga, saya dipaksa. Makanya, saya sampai bicara seperti itu. Di sini ada orang yang memalsukan identitas sebagai Rose. Saya terbawa emosi. Tuan Naga mohon maafkan saya. Memalsukan Rose? Mereka bahkan mencoba menghasut tim Huaxia. Rose, apakah yang dia katakan? Itu benar. Paman Long, kamu sudah datang. Sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu? Kamu sudah tumbuh menjadi gadis yang dewasa. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah melihat semua pertandinganmu di dunia voli. Kamu memang sangat hebat. Paman, semua yang baru saja dia katakan adalah palsu. Kalian saling kenal?
Dulu saat aku pergi pelatihan di luar negeri, dialah Paman Long yang mengantarku pergi. Tuan Naga, saya salah. Kesalahanmu tidak hanya sampai di sini. Bawa orangnya kemari. Masih tidak mau mengaku? Tuan Naga, saya tidak bersalah. Ini pasti ulah orang-orang negara Sakura hanya demi menargetkan tim Huaxia kami sebelum ajang Olimpiade dimulai. Mereka mengerahkan segala upaya untuk mencoreng nama baikku. Ichiro Noda sudah mengakui semuanya. Mengenai tiadanya Shen Chenxi dan Xia Langking saat itu, adalah karena Shen Chenxi memenangkan 7 gelar berturut-turut di dunia voli internasional, dan juga selalu mendominasi negara Sakura, sehingga mereka menaruh dendam. Dan kamu sebagai wakil pelatih utama, ternyata memiliki ambisi jahat, bekerja sama dengan orang luar, menyakiti pahlawan dunia voli. Apa maksudmu melakukan semua ini? Tuan Naga, saya tahu saya salah. Saya benar-benar sudah tahu saya salah. Saya bersalah. Ternyata yang menghancurkan orang tuaku adalah kamu. Ternyata, kamu memang adalah Huashi. Kakek? Aku benar-benar Huashi. Akhirnya, kakek mengenaliku, aku sangat merindukanmu. Huashi. Huashi. Syukurlah kamu sudah kembali. Musuh yang telah menghabisi ayah dan ibuku sudah ditemukan. Sekarang aku umumkan. Xiaoren bersengkokol dengan pihak luar, dijatuhi hukum maksimal. Ichiro Noda telah mencelakai pahlawan voli, dijatuhi hukum maksimal. Bawa dia pergi. Tuan Besar Shen, Olimpiade masih sangat membutuhkan bantuanmu. Terima kasih, Tuan Naga. Saya siap mengabdi dengan sepenuh hati. Xia Huashi, sekarang giliranmu melakukan servis.